Uncung-uncung trempalung, hujan barat Kyai Temenggung, kumabyar tutup lidah, mencorong tutur rembulan, yaiku kekeren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan salam budaya untuk kita semua. Senang dan bangga sekali saya Tatak Taufan Anwar di sini membersamai Anda semuanya dalam acara Loka Karya Wayang Kedu Gagrak Wonosoboan, masih dalam platform Indonesiana, acara Festival Sindoro Sumbing kerjasama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Temanggung. Di mana acara pada siang hari ini bisa disaksikan secara live melalui YouTube channel official Web TV Wonosobo dan juga melalui Zoom Meet, dan juga ada dilakukan secara luring di area Pendopo Selatan Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik peserta secara ruling maupun daring, bahwasanya Wayang Kedu menjadi objek pemajuan kebudayaan utama yang akan diangkat dalam Festival Sindoro Sumbing tahun 2021 ini. Kemudian nanti juga kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, di mana nanti akan mengulas secara lebih dalam Wayang Kedu Gagrak Wonosaban itu yang seperti apa. Mungkin langsung saja kita akan perkenalkan narasumber. Yang pertama adalah Mas Agus Suprastia, Sarjana Seni. Beliau adalah dalang Wayang Kedu Gagrak Wonosobo. Sugeng siang Mas Agus, selamat datang. Kemudian yang kedua ada Bapak Untung Suprapto. Beliau adalah penatah atau penyungging Wayang Kedu Gagrak Wonosaban. Selamat siang Bapak, sugeng rawuh wilujeng pepanggihan. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, selama nanti kita kurang lebih 2 jam ke depan akan melaksanakan Loka Karya, di mana materi-materi yang akan disampaikan nanti juga ada follow up dari para peserta. Boleh bertanya melalui chat room di Zoom Meet atau juga melalui live chat di YouTube channelnya Web TV Wonosobo. Nah, mungkin kita langsung saja ya para narasumber untuk memaparkan materi, dan juga nanti akan kita secara interaktif akan bertanya dan juga mengulas tentang Wayang Kedu Gagrak Wonosaban.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Festival Sindoro Sumbing tahun 2021 ini, wayang kedu menjadi objek pemajuan kebudayaan yang utama dan juga sudah dilaksanakan riset penelitian tentang wayang tersebut dan sudah menghasilkan e-book yang bisa di-download melalui website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Silakan untuk dicek dan juga silakan untuk di-download agar dalam pelaksanaan Lokakarya ini ada benang merah yang bisa kita ambil bersama. Baik, langsung saja kita menuju ke narasumber yang pertama, ya Mas Agus Suprastia, Sarjana Seni. Monggo dipersilakan Mas Agus untuk memaparkan tentang wayang kedu Gagrak Wonosobo. Dipersilakan. Matur nuwun Mas Tatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang wayang kedu, tentu kita selalu mengaitkan dengan opo to kedu. Kedu itu Karsidenan, ex Karsidenan yang dulu ibu kotanya berada di Paraan. Kemudian wayang kedu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antaranya adalah kedu Menureh yang berada di daerah Temanggung, Magelang, kemudian kedu Mbegelen yang berada di daerah Purworejo, kemudian daerah Kebumen sebelah timur, karena yang sebelah barat sudah memasuki pakliran gaya pesisiran atau gaya Banyumasan, bahkan di sana ada pakliran wayang golek menak. Kemudian satu lagi adalah pakliran gaya kedu Wonosobo. Pakliran gaya kedu Wonosobo sendiri dahulu terbagi menjadi beberapa plot, yang mana kita gaya kedu tersebut merujuk pada salah satu figur tokoh dalang di kawasan tertentu yang mempunyai jam terbang tinggi. Misalnya di daerah Selokromo ada Mbah Kartomio yang kemudian muncullah istilah wayang kedu Selokromo. Kemudian di Mendolo ada Mbah Karjomijoyo dengan jam terbangnya yang luar biasa, kemudian diistilahkan dengan kedu Mendolo. Kemudian satu lagi terbaru adalah kedu Tosari. Unik memang kedu Tosari karena muncul belakangan setelah gaya kedu Mendolo dan Selokromo itu muncul. Karena gaya kedu Tosari itu ada seorang dalang bernama Mbah Narto, mungkin Mas Tatak juga paham. Di kanal YouTube banyak sekali itu yang durasinya berapa menit. Nah, setelah terjadi blog seperti itu, kemudian pada tahun 2010 saya memberanikan diri untuk mencari data valid. Kebetulan narasumber masih cukup lengkap. Saya memberanikan diri mencari data ke daerah Selokromo, ke daerah Jelamprang Leksono, kemudian Mendolo sendiri, kemudian daerah Tosari. Nah, ternyata timbulnya wayang gaya kedu Tosari itu tidak bisa lepas dari seorang seniman bernama Bapak Kuat Sugiono. Bapak Kuat Sugiono sendiri adalah adik dari Bapak Anom Suroso, yang mana notabene memang penerus gaya kedu. Nah, ketika kita menemukan hal yang hampir mirip, bahkan mirip, satu aliran, maka wayang kedu Tosari itu saya coret. Saya jadikan satu menjadi kedu Mendolo. Kemudian berkembang setelah banyak berargumen dan banyak debat sama teman-teman dari kalangan akademisi, maka timbullah wacana, ini kalau dibiarkan seperti ini nanti anak-anak kita juga akan memberikan hal yang sama. Kemudian kita munculkan menjadi satu ikon, yaitu milik Wonosobo. Akhirnya kita munculkan menjadi wayang kedu Wonosaban. Itu sedikit sejarah dari wayang kedu Wonosaban, Mas, yang dari zaman beberapa daerah menjadi satu. Mantap sekali. Jadi baik dari nasab
genealogi maupun nasab keilmuan, ternyata wayang kedu ini memiliki sejarah yang panjang ya Mas. Betul sekali. Ini juga penting bagi generasi muda untuk mengetahui sejarah dari asal mula wayang kedu Wonosabar ini. Makanya di sini juga kita melibatkan Bapak Ibu guru dari MGMP Seni Budaya di Kabupaten Wonosobo dan juga MGMP Mata Pelajaran Bahasa Jawa agar ini ke depan keinginan kita bersama juga menjadi salah satu muatan lokal. Ya. Betul. Mungkin betul. juga mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo atau yang mewakili untuk bisa menjadi penyambung. Ya, betul. Penyambung. Menjadi penyambung lidah teman-teman pegiat seni Gagrag Kedu Wonosabar. Daripada kita memunculkan tokoh dari daerah Surakarta, Yogyakarta, kita punya wayangnya Mas. Betul sekali, itu mulai dari sejarah Mas Agus. Sekarang monggo dilanjutkan. Okay. Kemudian pada tahun 1400 itu ternyata wayang Kedu Wonosabar sudah ada. Walaupun zaman dulu cuma ada istilah wayang kedu, bukan Wonosaban ya. Dan saya sekali lagi, zaman dulu cuma ada istilah wayang kedu. Wayang tersebut kenapa kok bisa muncul tahun itu dan tahunnya dari mana? Dulu mungkin ada Mas di ini makalah saya sedikit. Ini namanya Semar. Oke, tokoh wayang Semar. Wayang ya? Semar. Semar kalau di istilah bapak saya itu dinamakan Semar Sidunuk. Dulu di perutnya ini ada tulisannya Gundil. Tulisan Gundil itu tulisan Jawa ya Mas. Iya. Dan Jawa. Kemudian di situ ada kalau istilahnya orang pedalangan itu penanggalan tahun. Ada penanggalan tahun di situ. Lah, karena ketidaktahuan kami, ketika wayang ini dibugar, karena tulisan di sini merupakan tulisan bukan dari pahatan, ketika kami bugar maka ikut hilang. Jadi ini wayang tahun 1400, tapi karena kita bugar, kita tidak tahu menaung masalah, karena kita memang belum ada SDM untuk itu dulu. Kita bugar, kita cat ulang lagi, kemudian kita buat sedemikian rupa, ternyata data tersebut malah ikut hilang. Oh, jadi inskripsinya hilang. Betul, iya. Waduh, sayang sekali ya. Karena ketidaktahuan. Baik. Kemudian saya mencoba mencari lagi referensi lain yang mana kita bisa menguatkan tahun tentang wayang kedu itu pernah dibuat tahun berapa. Ternyata ketemu Bapak. Kita ada wayang satu kotak itu, kalau saya bilang itu grade 1. Bagus sekali, luar biasa. Di salah satu tokoh ada inskripsinya di bagian sitan-sitan wayang. Ini kok. Itu juga menunjukkan tahun ternyata. Setelah kita pelajari bareng-bareng di kampus isi Yogyakarta, ternyata menunjukkan tahun 1700. Kalau sekarang kita bisa menilai itu menjadi barang yang sangat luar biasa. Bahkan kalau misalkan dinominalkan, harganya pun akan sangat melambung jauh. Sudah menjadi barang antik ya. Betul. Diburu kolektor-kolektor pastinya. Kayaknya memang dari tahun pembuatan dan juga mungkin bahan pembuat itu juga sudah langka untuk saat ini ya Mas Agus. Iya, betul. Kalau bahan-bahannya memang sudah langka Mas. Kalau kita melihat dari kualitas ke belakangan ini kan kualitas wayang juga mau tidak mau akan menurun karena perubahan pola makan binatangnya. Kemudian pada tahun 1646 sampai 1677 wayang Kedu Wonosobo memang sangat luar biasa. Ternyata sudah ada. Kalau teman-teman bilang wayang Kedu itu babone wayang, iya ternyata iya. Jadi terjadinya wayang Surakarta Yogyakarta itu setelah adanya wayang Kedu. Makanya
kita istilahkan wayang kedu sebagai baboning wayang. Babon itu adalah induk. Induknya wayang itu gaya kedu. Tapi saya tidak berani mengklaim gaya kedu Wonosobo. Cuma gaya kedu. Karena gaya kedu Wonosobo dan Temanggung hampir mirip. Perbedaannya sangat sedikit sekali. Iya, baik. Itu tadi untuk sejarah dan juga perjalanan singkat. Ternyata wayang kedu Wonosaban ini pernah mengalami masa jaya ya. Iya, betul. Pernah mengalami masa jaya di medio tahun 70-an, Ya. 80-an ya. Betul. Ternyata pernah sangat digemari oleh masyarakat Wonosobo pada waktu itu. Mungkin bisa diceritakan Mas selanjutnya. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa ada perbedaan antara wayang kedu dengan wayang-wayang gagrak lain. Nah, mungkin bisa lebih dikupas lagi dalam hal apa begitu. Ya. Sekarang saya kupas dari segi dalangnya dulu, Mas. Dalangnya dulu, monggo. Kita dari teman-teman ex-Karsidenan Kedu itu meyakini bahwa wayang kedu lahir dari seorang tokoh bernama Ki Lebdojiwo. Di Temanggung juga sama. Iya. Ki Lebdojiwo. Ki Lebdojiwo itu lebih dikenal dengan Panjang Mas 4. Oke. Kemudian kita tidak akan mengklaim bahwa Ki Lebdojiwo itu adalah orang tua dari dalang-dalang di Kedu, tidak. Cuma kalau kita melihat dari segi keilmuan sampai sekarang wayang gaya Kedu dan pakaiannya masih ada, dan beberapa dalang di Wonosobo yang pernah berjaya ada di daerah Mirombo yang kita sering kenal dengan Mbah Mirombo atau Mbah Singgasono. Ya, itu seorang tokoh pembuat wayang juga, seorang dalang juga. Kemudian mempunyai seorang anak bernama Ki Gondo Singosono. Kemudian turun lagi Ki Gondo Wiryo. Kemudian turun lagi Ki Gondo Wiryosono. Itu silsilah terah dalang Kedu Wonosobo. Kemudian turun lagi Mbah Wiryosono yang bertempat di Selomerto. Sekarang pusarannya masih ada di daerah Selomerto. Kemudian Mbah Gondo Wiryosono yang Mbah Karjo Wijoyo yang bertempat di Mendolo. Kemudian disusul lagi Mbah Gondo Karjo Mijoyo. Kalau yang tadi Wijoyo, yang belakangan Mbah Gondo Karjo Mijoyo. Mbah Gondo Karjo Mijoyo mempunyai 3 orang anak, yaitu Bapak Cokro, kemudian Pak Suroso, kemudian Bapak Kuat Sugiono. Kebetulan dari ketiga putra Mbah Karjo tinggal 1. Akhirnya mau nggak mau menjadi narasumber pokok kita. Itu Mas Tatak. Oh nggih. Dari segi dalang ya ternyata menurun terus nggih tadi. Kemudian tadi bentuk Mas, ya bentuk yang masih menjadi misteri ya bagi sebagian orang. Apa sih bedanya gitu? Kalau secara fisikly bentuk wayang Temanggung dan Wonosobo itu sangat sulit dibedakan, Mas. Karena hampir pola warnanya sama, hampir tatahannya juga sama. Cuma yang kita bisa membedakan secara kasat mata adalah cara pertunjukan dan iringan suluan. Itu jelas beda. Bahkan tadi ada informasi dari teman yang sering kali berjalan ke daerah Purworejo, tak tanya, nek Kedu Purworejonan itu genuannya pakai apa? Dia bilang cuma pakai gentir. Sementara di Temanggung juga dari tokoh Kedu Temanggung, dalang muda juga yang besok akan join sama kita, Mas Gunawan juga tak tanya, Mas Gun, kalau di Temanggung genuan itu apa ya? Genuannya itu instrumen apa aja? Dia menjawab, nek biyen itu hampir sama dengan Wonosobo, tapi ada tanda kutip nek biyen. Berarti sekarang sudah ada beda. Nah, ketika saya kejar lagi pertanyaan, lah kok tidak diteruskan? Karena dia berdalih karena narasumbernya sudah tidak ada. Daripada kita mengarang sesuatu yang tidak pas, mending tidak usah diadakan. Berarti satu-satunya
pakliran gaya kedu yang menggunakan instrumen gender, kemudian demung, saron, slentem sebagai instrumen untuk mengiringi genukan cuma ada di Wonosobo. Begitu ya. Oke, sementara kita tahan dulu Mas Agus sampai ke dalam perbedaan bentuk. Nanti masih akan banyak sekali ada kupas lakon, kemudian filosofi-filosofi lain. Kita bergeser ke narasumber kedua terlebih dahulu. Ya, ini sudah rawuh di sini bersama kita Bapak Untung Suprapto. Beliau adalah seorang seniman tatah sungging, baik wayang gagrak Yogyakarta, Surakarta, bahkan juga gagrak kedu yang memang sudah sangat jarang sekali. Sugeng rawuh Pak Untung, monggo dipun asto mikrofonipun. Nggih. Temanipun kados pundi Pak menawi wayang kedu menika ingkang bentenaken kalian wayang-wayang Solo, wayang-wayang Ngayojan menika menapa Pak? Wah, niku nggih sing jelas menika nggih sepisan nggih kapanganipun. Kaping kalihipun nggih pahatanipun, amargi pahatan menika antawisipun kedu kalian Solo benten. Nggih misale menawi mas-masan nggen sumping klebete menawi Mataraman nggih dikai kembang katu, tapi menawi kedu kan boten. Menawi Solonan menika nggih dikai variasi gobahan. Nggih sedaya niku wonten perbedaan sedaya dugi nggen perwarna sunggingan ugi benten. Soale riyin gagrak kedu menika jaman dereng wonten alat-alat sing canggih menika kangge warna dasaripun mawon mawi tulang sapi. Mawi tulang. Nggih. Pripun niku Pak? Caranipun supados dados pewarna niku pripun? Lah niku kan ditumbuk. Oh, ditumbuk. Ngantos lembut ngaten. Lajeng pelekatipun mawi kikil. Kikil. Nggih, kikil sapi menika. Lajeng pewarna sunese sing kangge kuning menika mawi atal selo nika. Nggih. Lajeng ngangge abrite nggih ngangge napa menika sajenis kaya ginju riyin. Dados menawi mulai tahun 60 menika sampun wonten dasar kangge pewarna sing ngringanaken menika kangge dasaripun mawi tepung naminipun singwit. Singwit. Nggih, lajeng plekatipun menika mawi lem rakol. Dados pewarna niku alami ya Pak, tasih alami sangat. Alami rumiyin. Ya, jadi ini memang menjadi sebuah keunikan karena pewarnaan dari wayang kedu ini semuanya menggunakan pewarna alami yang tentu ramah lingkungan tentu saja ya, sesuai dengan konsen dari Festival Sindoro Sumbing ini tentang pelestarian lingkungan. Betul sekali. Lajeng anu Pak Untung. Menawi tatahan niko benten lebih susah mana langkung ewet pundi natah gagrak kedu kalian gagrak sanesipun Solo utawi Ngayojan. Janipun sama mawon menika tingkat-tingkatan nggen regi. Terus kelasipun napa kelas menengah, napa kelas pedalangan kan kelas menengah. Napa sak dhuwure pedalangan, napa sak ngandhape pedalangan ngoten menika. Dadi menawi pahatan menika badhe kedu didamel sing rumit nggih saged mawon asal reginipun ngangkat. Misalipun menawi gunungan mulai awal bahan dumuginipun tinggal pakai menika minimal menika jangka waktu seminggu menika istilahnya ingkang kelas menengah. 1 minggu nembe kelas menengah nggih. Menawi sing sak nginggilipun minimal 2 dinten. Satu wayang 20 hari ya pembuatannya. Luar biasa, memang perlu ketelitian juga nih Pak dalam menatah. Soalnya janipun ngaten dados ampun ngantos ibaratipun sampun napa sagah dados pemahat
menika ampun ngantos mangkinipun wonten kritikan-kritikan sing kirang pas amargi menawi ndamel kedu nggih ndang asli kedunipun menawi mentaram ndang asli mentaranipun Solo nggih asli Solo ampun ngantos kecampuran ngaten. Soalipun menawi kecampuran ibaratipun wayang kedu kecampuran tatahan mentaram menawi dalang-dalang ingkang senior menika tetep ngontenaken kritikan. Dados istilahnya penatah menika dereng memahami ngaten. Memang sing namine mahat menika wektunipun menika mboten jangka pendek. Soalipun kaya dalem piyambak riyen mulai terjun mahat tahun 65 ngantos mriki. Mulai memahat dari tahun 1965 sampai sekarang. Nun saya menawi yuswanipun Pak Untung sak menika pinten nggih? 72. Masih kelihatan bugar ya Pak. 72 tahun masih kelihatan bugar luar biasa. Dan ini menjadi kunci juga bagi mungkin seniman-seniman lain bahwa memang pakem itu harus bisa diugemi atau benar-benar dipegang. Tadi seperti pesan dari Pak Untung bahwa kalau mau membuat wayang kedu ya harus tatahannya kedu. Mau bikin wayang Surakarta atau Yogyakarta itu juga harus sesuai pakem dulu meskipun ada crossover seperti perayungan. Yang pertama memang pakem harus dicepeng sangat nggih, ngaten nggih Pak Untung. Nggih, matur nuwun sawetawis mangke dipun lajengaken malih. Lah Mas Agus lagi nih. Tadi juga sudah mendengar dari pemaparan Pak Untung selaku praktisi dan juga penatah sungging wayang. Kalau dari dalangnya sendiri dari bentuk morfologi wayang itu apa yang membedakan? Tadi kan iringan apa sudah ya, sekarang dari betul. Bentuk sabet mungkin ada bedanya. Dari bentuk sabet jelas ada Mas. Karena mengingat kalau wayang zaman dulu zaman Simbai Pak Untung juga wayang itu dibuat dengan ketebalan yang luar biasa Mas. Karena kita mengingat karena Wonosobo daerah dingin, jadi itu wajar ketika wayang dibuat semakin tebal. Ke basa pedalangannya benorang kelempreh, gitu. Kemudian ketika wayang itu berukuran luar biasa dan ketebalan yang luar biasa, maka akan merasa kesulitan seorang dalang untuk menggerakkan. Jadi nuwun sewunya kalau bukan dalang kedu, ngubah ke wayang kedu elek Mas. Karena ada jenis cepengan yang dimana tidak kita pelajari di kalangan akademisi. Kalau di kalangan akademisi itu pegang cempurit pasti di bawahnya legoan ini di bawahnya garis itu. Sementara simbah-simbah dulu selalu megang sampai tungkak. Nah, akhirnya terjadilah wayang yang kaki belakangnya robek. Itu bukan karena kualitasnya kulit tidak bagus, tapi karena terlalu seringnya digunakan. Gitu Mas. Oke, jadi kalau kita bisa menarik sedikit apa yang disampaikan Mas Agus Pras ini bahwa bentuk wayang itu juga disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah ya. Betul. Karena Wonosobo berhawa dingin, kalau membuat wayangnya itu yang tipis-tipis pasti tidak awet. Iya, tidak begitu. Awet. Jadi zaman dulu juga sudah selalu berpikir tentang lingkungan, bukan hanya kita ternyata. Luar biasa nggih. Selanjutnya Mas Agus, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa tidak semua dalang itu bisa memainkan wayang Gagrak Kedu dengan baik. Lah, apakah ini juga yang membuat wayang Gagrak Kedu ini menjadi ya semacam susah dipelajari ya, gitu? Betul. Apakah keminatan dari generasi muda itu berkurang karena memang agak susah begitu? Monggo Mas Agus. Itu ada beberapa faktor Mas. Salah satunya itu karena ketebalan wayang jadi sangat sulit. Kalau dalang-dalang muda sekarang kan lebih atraktif daripada kita mempertimbangkan pakaian seorang tokoh yang kita mainkan. Saya tidak mengkritik, tapi ketika ada Buto Raton Salto, kalau itu dilogikakan menjadi manusia, ketika dia bersatu berakul berat, mahkotanya pasti jatuh. Tapi karena itu wayang ya nggak mungkin jatuh. Itu jenis akul. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri mengalami Mas, ketika saya ingin belajar gaya kedu,
banyak kendala di situ. Kendalanya adalah informasi yang tidak sampai. Informasi yang tidak sampai itu karena cenderung dalang-dalang termasuk bapak saya itu kan otodidak. Bapak bisa mendalang karena beliau terlalu sering mengikuti simbah saya mendalang. Akhirnya mau tidak mau dipaksa harus mau dan harus bisa. Nah, ketika beliau harus mengajarkan ke anak atau ke cucu, ming padu Mas. Jadi itu salah satu kesulitan kita. Kemudian yang ketiga, ketika sumber-sumber kita atau pelaku seni kita zaman bapak saya ke atas sudah tidak ada dan beliau tidak terbiasa dengan budaya menulis, maka kita tidak bisa mempelajari tulisan beliau. Katakanlah kita ada tulisannya saja, belum tentu kita bisa melakukan, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Itu yang ketiga. Kemudian setelah tahun 2010 saya berkeinginan untuk mencoba deh kita buat wayang kedu menjadi bergeliat sedikit. Kemudian teman-teman termasuk narasumber kita, senior saya ada Pak Roso, ada Pak Yuswoto, ada Pak Harno, mencoba menuliskan apa yang beliau pikirkan menjadi, kalau di istilah Gedeng, menjadi sebuah notasi. Kemudian saya rangkai menjadi satu. Kemudian setelah itu, karena tadi saya di depan bilang ada Selokromo dan Mendolo, itu saya gadukkan, saya sinkronkan. Ternyata nggak ada bedanya, Mas. Yaitu tadi cuma ada pengaruh seorang dalang. Lah kenapa kok itu menjadi beda? Karena beliau ternyata memunculkan karakter pertunjukan masing-masing. Mbah Gonto Karjo dengan sanggitnya, kemudian seperti tadi saya bilang Mbah Karyomio dengan wayang ubrulnya. Walaupun sebenarnya ubrul bukan wayang, Mas. Ubrul itu iringan. Karena kalau kita bilang wayang ubrul lah, wayangin dia gimana, Mas? Karena yang digunakan adalah wayang kedu. Oke, jadi itu tadi hal-hal yang membuat wayang kedu Gagrak Wonosaban ini memang agak sulit dipelajari, namun ini juga tidak akan mematahkan semangat betul. Generasi muda. Kita akan terus upayakan dan dorong untuk terus mempelajari dan juga melestarikan wayang kedu Gagrak Wonosaban. Dan tadi ada dua pertanyaan, bahwa satu, tantangan ya, bukan pertanyaan, satu, untuk kembali memasyarakatkan wayang kedu Gagrak Wonosaban, dan yang kedua kita juga budayakan menulis. Ya. Dan pertanyaan kedua ini sudah terjawab karena Mas Agus dan juga tim riset kemarin sudah melakukan riset mendalam tentang wayang kedu Gagrak Wonosaban, dibantu dengan narasumber-narasumber yang kita soani ya Mas ya. Betul. Dan sudah berhasil menelurkan sebuah e-book ya, sebuah electronic book yang berjudul Wayang Kedu Gagrak Wonosaban, Sejarah, Bentuk, dan Filosofinya, di mana bisa Anda download secara gratis di websitenya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Dan program tersebut juga difasilitasi dari platform Indonesiana, bagian dari Festival Sindoro Sumbing tahun 2021 dari Kemendikbudristek. Dan jangan lupa bahwa tim riset kita mendapat apresiasi yang luar biasa, Bapak. Ternyata hasil riset kita menjadi acuan di tingkat nasional. Di bidang yang sama. Kita bisa tepuk tangan dulu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi, yang pertama yang belum terjawab adalah bagaimana kemudian generasi muda itu kita ajak untuk, yang satu mencintai dulu Mas, mencintai wayang kedu, nanti kemudian ada rasa memiliki. Karena rasa memiliki itu kan berdasarkan setelah rasa mencintai kan begitu kan. Betul. Nek ra dipek wong Mas. Itu seperti itu. Nggih, matur suwun. Sekarang kembali ke Pak Untung lagi selaku penatah wayang kedu. Nembe sami Pak, pitakenipun sami. Kenging menapa penatah sak menika ingkang wonten Wonosobo khususipun menika jarang ingkang saged natah wayang kedu Wonosaban. Menawi Solo, Ngayojan menika
gelakipun kathah dados saged dipun contoh. Menawi wayang Kedhu kok ewet. Menika pripun, Pak? Nah, soalipun kaya dalem piyambak nggih istilahé amanat saking almarhum mbah kula, bapak kula wong salipun kan sedaya kan dalang-dalang sedaya. Lah anggenipun maringi amanat Radi caket mawon, Pak. Ditekuni Radi caket mawon mikipun, nggih. kedah ditekuni anggenipun damel wayang Kedhu. Lah pramila amanat menika amargi wayang Kedhu menika sak menika kan dados wayang ingkang antik dipadosi para kolektor-kolektor sami golek wayang Kedhu menika. Nggih. Lah pramila cara dalem piyambak menika nggih alhamdulillah ngantos zaman riyin ngantos mriki alhamdulillah nggih berjalan lancar. Pramila menika nekuni pemahatan menika nggih mboten wektu ingkang cepet tapi kedah mbedahaken wektu ingkang ragi dangu. Kan ngaten. Soalipun menawi badhe nguasai pemahatan sing Kedhu asli sing kaya ngapa, Mataram asli kaya ngapa, Solo asli kaya ngapa, menika nggih perlu wektu menika. Dados pemahat menika menawi mahat sekitar jangka waktu 8 tahun mawon dereng napa-napa minimal meniku 20 tahun menika. 20 tahun nembe mawon paham pahatan-pahatan niku. Nggih, kedah memahami. Lama sekali ya kalau Soalnya nggih perlu waktu, soalnya istilahnya nggih kaya dalem sebagai hasil pengrajin pemahat menika pancen dalem tekuni awit rumiyin alhamdulillah ngantos mriki nggih berjalan lancar amargi menika sedaya menika sing sok wonten kepingin badhe sinau kalih dalem ngaten nggih monggo dalem nggih siap mawon asal istilahipun saged istilahe napa menika tekun anggenipun ngerjakaken ngaten menika. Oke, nggih. Jadi itu monggo silahkan bagi teman-teman khususnya yang generasi muda ingin belajar soal tatah sungging khususnya untuk wayang Kedhu Gagrak Wonosaban bisa langsung sowan ke Pak Untung. Beliau tidak akan pelit untuk membagikan ilmunya karena beliau juga kagungan bukunipun nggih Pak, buku Pakem Tatah Sungging nggih. Wonten. Wonten. Wonten rumiyin kan tilaran saking almarhum bapak kula kan tahun 1813 menika ingkang dalem Jepang menika kan. 1813 bukunya niku. Nggih. Waduh. Tapi tulisannya nggih Jawa kabeh. Tuk seratanipun Jawa. Nggih. Wah yo. Angel niku nek sing mboten kulino. Lah nggih pramila nggih istilahe kangge wilayah Wonosobo menika wong tanah Jawa ya kedah memahami kalian huruf Jawa. Kaya dalem alhamdulillah nggih. Nggih saged. Nggih, dados memang ini hal yang unik ya ketika memang sesuatu hal yang sudah sangat langka itu menjadi antik dengan nilai jual kalau dikonversikan dalam hal rupiah memang bernilai sangat tinggi diburu para kolektor, tapi di sisi lain untuk mempelajari itu ada keengganan ya, ada keengganan. Ini menjadi greget bagi kita untuk terus bisa mempelajari dan juga melestarikan, jangan sampai budaya-budaya ini kelangan lacak atau kepaten obor ya. Ini Pak Untung. Monggo selanjutnya Mas Agus, ini tadi sudah bentuk perbedaan. Kita mungkin mulai agak mengerucut ke filosofi. Nah, ini kan tinggi pasti. Tentunya wayang Kedhu Wonosaban yang tadi disebut wayang Kedhu ya secara umum adalah babon, tentu akan berbeda dengan wayang-wayang dalam tanda kutip keraton, dalam jeron beteng. Betul. Solo, Jogja, mungkin lebih banyak kearifan lokal di sini. Mungkin bisa diceritakan Mas Agus, monggo. Ketika kita bicara tentang kearifan lokal, maka dalang-dalang di daerah Kedhu sendiri, beliau sudah kalau istilah sekarang menggunakan istilah sanggit. Kalau zaman dulu entah itu namanya apa, tapi berhasil untuk mewujudkan beberapa tokoh walaupun wayangnya belum ada Mas. Zaman dulu wayangnya istilah pedalangan isih nyilih, masih menggunakan tokoh A, tokoh B dengan nama tokoh yang berbeda. Kemudian berkembangnya waktu kemudian banyak SDM yang sudah tumbuh dengan luar biasa, banyak
serawungnya juga, akhirnya kita berusaha memunculkan beberapa tokoh yang mana zaman dulu belum dibuat. Di antaranya adalah tokoh ikon Wonosobo. Saya berani bilang tokoh ikon karena itu memang lakonnya ada, wayangnya sudah dibuat, kemudian di tempat lain tidak memiliki. Di tempat lain tidak memiliki. Tokoh lokal ya berarti. Iya, tokoh lokal. Itu siapa Mas? Itu bernama Berjongganom. Berjonggo Anom. Berjonggo Anom. Mungkin bisa ditunjukkan ya wayangnya Mas Agus Mbok Menawi. Ini adalah tokoh Berjongganom. Oh iya ya, mungkin Ini juga yang membuat Bapak Untung. Oh, Pak Untung yang membuat. Waduh, pas berarti ini ada penata sunggingnya juga. Oke, yang membuat Bapak Untung karena kebetulan masih Pak D sama saya. Oh, Kemudian sunggingan oleh bapak saya. Kemudian ini menjadi perpaduan satu generasi, satu simbah menjadi satu. Jadi tatahan dari Bapak Untung, sunggingan bapak saya. Tatahan dari Pak Untung, sunggingan dari Pak Roso. Nggih. Betul. Betul sekali. Tahun berapa Pak Untung rumiyin damel wayang niki Mas Agus? Ini tahun 2009. 2009. Kalau di kotak wayang saya masih paling muda. Paling muda berarti Paling muda. yang di kanan kiri ini lebih tua lagi. Iya. Waduh. Mungkin saya belum lahir itu sudah dimainkan. Jenengan belum lahir sudah dimainkan, sekarang sampean yang memainkan, berarti kualat. Jadi Enggak memainkan gitu ya? simbah saya itu. Oh iya. Itu. Kemudian ada lagi satu tokoh yang itu juga termasuk ikonik adalah Cantrik Lokobronto yang seperti tadi saya sampaikan. Cantrik Lokobronto adalah perwujudan dari Raden Werkudara. Kita bisa membayangkan, mana ketika kita sering melihat Werkudara itu badannya tinggi, besar, tiba-tiba menjadi sauprit gitu. Iya. Walaupun masih menggunakan kuku Ponconoko karena itu menjadi ikonnya Raden Werkudara. Ya, saya tertarik tadi, mungkin kita jangan beranjak dulu dari pembahasan tokoh ini. Siapa ini namanya Mas? Berjongganom. Berjongganom. Ini Ya. mungkin bagi para seniman wayang ya, yang paham baik Jogja dan Solo, ini memang tidak ditemui di gagrak-gagrak tersebut. Tidak Ini Mas. Nggih. mungkin hasil interpretasi dari Ya. seni lokal jenius Iya, di wayang Kedhuwono Saban. Dan Pak Untung rikala damel niki niku gambaranipun pripun Pak? Niki dereng nate wonten sakderenge kok jenengan saged Membuat. kae bentuke kaya ngene. Niki pripun sejarahnya Pak? Ini unik pasti ini. Soalnya sedaya sampun wonten pakemipun. Sampun wonten pakemipun Nggih, nggih. terus kaya dalem piyambak mboten wani ngrubah pakem. Menawi ngrubah pakem menika makin menawi wonten kritikan menika dalem ingkang dipun lepataken kan ngaten. Nggih. Sambil dipegangi Mas ini, Oke. mungkin Pak Untung ya. Oke. Niki kamera ya. Niki menawi praenipun kera nggih, kethek wanara. Nggih. Mat mripat utawi matanipun menika kalih ini kan Kalih, identik dengan gagrak ngayojan. Menika Nggih. nggih menika masalah nggen niku nggih kedung nggih gagrakipun ngaten. Oh, kedung nggih bermata dua ya. Nggih. Bermata dua. Cuma di sini yang membedakan ketika dia tidak mempunyai ekor Mas. Tidak mempunyai ekor. Tidak mempunyai ekor. Oh iya, coba tak carikan pembanding dulu yang sejenis. Sejenis Anoman, ya Anoman. Anoman ya. Ya. Oh nggih, coba Ini ini. sama-sama. Oh iya iya. Ini ada ekor, Ada ekor ada ya. ekor. Ini tidak ada ekor. Padahal sama-sama kera ya, Sama-sama sama-sama kelompok wayang kera. Kemudian satu lagi di tangan. Tangan. Kalau itu menggunakan kuku Ponconowo, kalau ini tidak. Iya iya iya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ada cerita dari simbah-simbah yang saya dengar dari Bapak Ngendiko. Berjongganom itu dibuat tidak menggunakan ekor dan tidak menggunakan atributnya Anoman. Tapi
dulu belum adanya toko ini masih menggunakan Anoman yang warna hijau, Anoman Tiwikromo namanya. Wayang konvensional ya, konvensional ya, Anoman. Biasa, nggih. Karena wayang di Kedu kan Anoman sendiri ada 2 jenis, ada jenis yang biasa kita pakai, kemudian jenis kera yang marah menggunakan warna yang berwarna hijau. Kemudian karena tidak adanya tokoh tersebut tapi ada lakonnya, para seniman dalang menggunakan tokoh Anoman tersebut diberikan nama Berjongganom. Dengan berjalannya waktu, tuntutan pertunjukan, maka saya memunculkan tokoh itu dengan figur yang seperti ini. Sisi filosofisnya apa, Mas? Kita tahu, sama-sama tahu kalau Anoman itu seekor kera. Kera ya? Tapi wataknya luar biasa, Mas. Jadi dari zaman Ramayana sampai zaman Mahabharata, orang yang selalu mengabdi dengan tulus adalah Anoman. Dia cuma satu tujuan dari zaman Ramayana ke Mahabharata adalah mencari, kalau bahasa pedalangan, kasuwargan jati. Sampai akhirnya terjadi lakon Anoman mati terakhir sendiri. Begitu. Jadi etos kerja dan ketulusan mengabdi. Betul. Ya ini. Tanpa pamrih itu, Mas. Tanpa pamrih. Kalau kita kayak gini kan, kalau belakang mikir ya, dia tidak ternyata. Oh, mungkin begini Pak Untung, Mas Agus dan juga segenap para peserta Lokakarya, sementara kita break terlebih dahulu untuk mengumandangkan adzan asar dan juga ibadah sholat asar sementara, dan lagi akan kita sambung kembali. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Uncung-uncung trempalung, hutan barat Kyai Temenggung, kumapiar tutup lidah, mencorong tutur rembulan, yoiku kekeren.
Oke, baik, kita ketemu kembali di dalam acara Loka Karya Wayang Kedu Gagrag Wonosaban, bagian dari Festival Sindoro Sumbing Platform Indonesiana, hasil kerjasama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Pemkab Wonosobo dan juga Pemkab Temanggung. Oke, masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Mas Agus Suprastia, dalang Wayang Kedu, dan juga Bapak Untung Suprapto, penatah dan penyungging Wayang Kedu Wonosaban. Kalau kita sedikit menilik di channel YouTube Web TV Wonosobo, karena kita live streaming melalui channel YouTube Web TV Wonosobo, ini sudah beberapa yang berkomentar dan juga mengajukan pertanyaan. Jadi monggo yang lain bagi yang ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan Wayang Kedu Gagrag Wonosaban bisa langsung melalui live chat di YouTube-nya Web TV Wonosobo atau juga melalui Google Zoom Meet yang sudah kita bagikan linknya. Ini yang pertama, ini ada testimoni juga banyak, ada dari Astin. Wah, ini mengenal budaya luhur di Wonosobo, Wayang Kedu Wonosaban. Ya. Kemudian dari Doni Rahman, wih luar biasa antik ya ternyata Wayang Kedu. Kemudian dari Dedek Diansyah, belajar wayang dulu menambah pengetahuan, sukses untuk Wonosobo, amin, terima kasih. Dari Andika Dwi Nugroho, mantap menambah wawasan tentang keragaman budaya Wonosobo. Kemudian dari Handayani Utomo, Wonosobo hadir, ya. Dari Res Spasiwara, ya. Salam Rahayu, Rahayu Gi. Wayang Kedu mendunia, yuk bisa yuk, ya. Ayo kita bareng-bareng ya. Dari Trust Indonesia, narasumbernya luar biasa, tapi moderatornya enggak di nganu kok, enggak di alam. Oh, ini mau ada pertanyaan ini. Dari Gibran Nikolau, izin bertanya. Cakepan miat langening kalanggian pada Patet Kedu Surakarta juga ditemukan dalam e-book Kedu Wonosaban. Wah, ini berarti sudah download ya? Sudah download ya? Makasih ini dari Gibran Nikolau. Atensinya, terima kasih. Sekilas apakah Titi Laras dan Cengkoknya mirip dengan Solo atau beda jauh? Ya. Beda Patet jauh. Kedu ya. Oke, beda jauh, jauh sekali. Beda jauh. Kalau nggak salah Mas Gibran teman saya itu. Oh, teman. Iya. Jadi, terima kasih sekali Mas Gibran. Ternyata teman-teman di Jogja dan di Solo menyaksikan acara kita. Sangat beda jauh. Perbedaannya di perbedaannya sisi apa, Mas? Kalau kita di bahasa pedalangan bilangnya pangkat sama seleng nada itu beda. Jadi kalau di miat langening kalanggan, miat langening kalanggan, klarwan dan muncar, itu Solo. Oh, itu Solo, syairnya dinyanyikan seperti itu. Ya, kalau di Kedu. di Kedu ini harus ada gendernya, Mas. Harus digenderi. Iyalah, gila. Nanti hilang. Jadi ya, misalnya Mas Gibran masih tertarik sekali, bisalah hubungi nomor saya, mau punya ini gitu. Oke, bisa lebih lanjut menghubungi Mas Agus Suprastio, juga punya channel YouTube kayaknya ya, silakan. Ya, betul. Subscribe, Kita comment. sama-sama bertukar. Kebetulan setelah launching buku e-book Wayang Kedu Wonosobo, kemudian teman-teman dari Mas Doni dan Mas Edo, ayo gawe channel lain. Akhirnya kita buatlah channel Wayang Kedu Wonosaban. Iya, tentunya channel itu sangat informatif dan juga edukatif untuk Anda semuanya, khususnya bagi para pecinta sutrisno budoyo, wayang kedu dan juga wayang gagrag lainnya. Ini makin banyak pertanyaan ini. Dari Puji Surahyo, mau tanya, apakah ada riwayat hidup Prabu Anggonodewo dan Prabu Murtiserat seperti anaknya siapa dan lain-lain. Nah, ini mungkin profil ya, profil. Ya. Kalau nanti kita bicara ke profil akan banyak panjang lebar sekali, Mas. Tapi yang jelas beliau adalah lakon Murtiserat itu terjadi pada sebelum bedah Lokopolo. Setelah sebelum Lokopolo. Oh, sebelum bedah Lokopolo. Walah, itu wow banget ya. Ya, itu ada tokoh Sri Kandiwati dan macam sebagainya di situ menggunakan wayang yang sama. Lah, kecurigaan kami adalah ketika nama tokoh-tokoh itu sama dengan
tokoh pada Mahabharata. Kemudian menggunakan wayang yang sama. Tapi di alur dan juga apa ini? Kalau istilah sekarang itu universe yang berbeda ya, betul, alam yang betul, berbeda. Betul sekali. Maka ketika kita bertanya itu tokoh apa, nanti kita kalau mengkulik satu tokoh itu bisa jadi waktu ini cuma habis buat saya, Mas. Yang jelas ada silsilah dan ada juga silsilahnya. penokohan dari siapa ini tadi saya lupa. Prabu Anggonodewo dan Prabu Murti Serat. Ya, yang jelas beliau sudah menyaksikan lakon itu di Pondok Tinggal Hotel melalui kalau nggak salah melalui channel web TV juga. Lakon Murti Serat. tersebut. Iya, terima kasih. Puji Surahyo ini ibu atau bapak ya? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Moh Alfi. Ini kagem Pak Untung, Pak. Mau tanya buat Pak Untung, apa pernah Pak Untung membuat wayang kontemporer modern atau karakter modern nggih? Menapa nate damel wayang modern, Pak? Ingkang sakmenika kan kathah wayang kreasi. Kados buta salah kedaden umpami awake unjar nganune buta napa alien lan sanes-sanes napa nate damel, Pak? Sampun nate. Nggih. Menawi tatahanipun sami mboten kalian wayang-wayang pakem, Pak? Nggih meh padha mawon. Meh padha mawon. Nggih. Nah, ingkang bentenaken mungkin anu nggih nggen corekan apa Nggih. anu Rubiyen kan Pak Dalang Ipung nika ingkang pesen tapi kan dalem kan lajeng nganu weling. Niki Mas carane kedah dirubah. Nek mboten dirubah niki soalé pakem wayang Purwa nek upama njer mboten dirubah niki kan kaya robot. Mangke nek jenengan dikritik kira-kira bisa jawabanane napa mboten? Ngoten kula kan. intine wonten pakem rumiyin nggih, Pak. Nah, wonten Pakem dipun ugemi. Nggih soalé badhe dipun bentuk rupa napa kemawon tapi aja ngantos ninggal pakem Purwa ngoten. Oh, ngaten gitu. Terus beliau pernah membuat wayang kontem atau wayang kreasi juga mungkin salah satu pesanan dari Dalang, namun beliau juga berpesan bahwa harus ugemi dulu pakemnya, nanti mau dibikin sekreasi apapun, kalau ada orang yang bertanya bisa menjawab. Intinipun kados ngaten nggih. Nggih. Kedahipun paham kalian pakem. Soalnya nek cara dalam pribadi mboten wonten menawi melanggar saking pakem ngaten. Oh, nggih. Lanjut, ini masih banyak lagi nih. Oh, dari Gibran Nikolau tadi. Oh, jawab. Sesami konco pelestari wayang kedu, siap benjang kula suwan mendolo. Siap, saya tunggu Mas. Pun tunggu. Kemudian dari Fansia, maju terus seni budaya Wonosobo, nggih, matur suwun. Dari Wisnu Aji Prasetya, Kali Bawang nyimak ikut belajar Om Agus Mas Tata. Nah, ini si itu dalang kecil Wonosobo, Mas. Dalang muda ya, Dalang Mas muda. Wisnu juga. Monggo Mas Wisnu silahkan, ini Pak Untung juga lenggah di sini kalau mau tanya-tanya soal tatah sungging ya. Tanya tarif juga. Wah, ini lanjut dari Puji Surahyo. Ternyata banyak Mas yang berminat ini. Bagaimana sinopsis lakon Berjongganom? Apakah sama dengan Partokromo? Benten. Nggih. Kalau lakon Berjongganom itu setelah lakon Partokromo, Mas. Jadi ketika kalau kita ngarani Purik, Mas. Jadi sudah menjadi istri tapi karena kecemburuan sama Janoko mempunyai istri lagi maka dia pulang. Kalau istilah kita kan Purik gitu. Tapi kalau untuk nun sewnya, kalau untuk anak-anak asli ini rodo gimana gitu kita ngobrolnya, tapi nggak apa-apa. Setelah Sembodro itu pulang, maka muncullah Berjongganom. Di situ tidak ada yang tahu kecuali Sembodro bahwa itu adalah Gatotkaca. Setelah kepergian Gatotkaca, timbullah gejolak di kalangan Pandawa karena semuanya ikut menghilang. Dan di lakon itu terjadi banyak sekali perubahan seperti Ontorjo yang berubah menjadi macan yang berkepala raksasa, kemudian Puntadewa juga ikut berubah, kemudian
Janoko berubah menjadi pendeta walaupun nanti akhirnya ketemu lagi. Nah kula sedaya berubah menjadi Janoko dan Gatotkaca. Kecenderungan lakon Kedhu Wonosobo seperti itu, ubeng-ubengan. Konfliknya dibikin rumit ya, biar nanti mungkin itu juga salah satu cara agar penonton itu penasaran. Jadi nanti itu endingnya seperti apa sih kan? Betul. Sepertinya rumit mubeng-mubeng kayak sinetron sekarang. Mubeng-mubeng nanti endingnya mau seperti apa itu agar penonton betah ngebiar ya kalau istilah di zaman samping dulu. Itu juga karena dulu pola pertunjukannya luar biasa Mas. Ya? Jadi jam 8 malam dalang itu sudah ndodok kotak Mas. Jam 8 malam? Jam 8 malam. Kemudian selesai pada jam 6 bahkan bisa jam 7 pagi. Kalau dalang sekarang suruh bubar jam segitu ya nambah ongkos Mas. Kena cas ya, ya. Ibaratnya gitu. Oke, tadi di live chat YouTube channel sangat banyak. Nah sekarang kita lempar ke teman-teman yang ikut luring di sini ya. Para peserta seminar, barangkali ada yang ditanyakan kepada Mas Agus maupun Pak Untung, monggo kami persilahkan. Teman-teman ini juga terdiri dari beberapa praktisi seni, tim kerja dan juga undangan-undangan yang dari dinas instansi OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Monggo, barangkali akan ada yang ditanyakan sembari kita masih menunggu teman-teman yang berada di live streaming YouTube channelnya Web TV Wonosobo. Monggo, barangkali ada, masih kita tunggu. Oke, monggo. Sebutkan nama dan pertanyaan. Monggo. Terima kasih Mas Tatak. Ini Mas Agus, Pak Untung luar biasa sekali. Dan saya senang ini bisa mengikuti Lokakarya Wayang Kedhu Gegerak Wonosobo. Ini ada satu sedikit rasa penasaran di hati saya nih Mas Agus. Jadi Wayang Kedhu konon jumlahnya tidak sebanyak Wayang Jogja dan Solo gitu ya Mas? Betul nggih? Nah, apakah benar saya pernah mendengar ada dalam sebuah pementasan kadang-kala ada tokoh-tokoh yang terpaksa satu wayang itu bisa dimainkan untuk digunakan jadi tokoh yang lain. Karena justru karena mungkin kelengkapan Wayang Kedhu memang tidak sekomplit Wayang Jogja dan Solo. Sebenarnya penjelasan yang lebih rincinya bagaimana, Matur nuwun? Ya, karena di situ langsung jawab ya Mas ya. Langsung aja monggo, silahkan dijawab. Karena di dalam istilah pedalangan sendiri terjadi dua istilah Bapak. Kalau wayang itu istilah di pedalangan, sak pedalangan itu berjumlah 120 sampai 130 biji. Kalau dibilang sampai cuma 120 sampai 130 kita aplikasikan ke Terah Kurowo sudah habis 100-nya. Maka itu menjadi istilah pedalangan. Metode pinjam-meminjam, satu tokoh dipinjam dengan beberapa nama lain, itu karena keterbatasan si dalang mempunyai wayang. Berbeda dengan zaman sekarang karena tuntutan tokoh, tuntutan harus membuat itu menjadi ada, maka dengan SDM yang ada, pola pikir yang lebih maju, maka kita membuat seperti halnya tadi saya membuat Berjonggano. Terima kasih Mas. Selamat. Oke, terima kasih tadi. Jadi memang semakin kesini maka akan dibuatkan tokoh ya hasil interpretasi sehingga lebih komplit karakternya. Betul. Luar biasa. Bahkan informasi dari teman-teman Temanggung, beliau Bapak Legowo membuat tokoh Betari Sri dengan versi yang berbeda. Menurut interpretasi ya, penerjemahan dari naskah-naskah kuno. Memang betul. Saya beberapa kali membaca bahwa kadang belum ada tokohnya, tapi berdasarkan naskah-naskah kuno melalui bentuk ciri fisik itu kemudian bisa diasumsikan dan digambar dan wangun ketika dipentaskan wangun ya. Betul. Mungkin salah satu contohnya ini dari tokoh Berjonggano. Mungkin dari peserta luring boleh untuk monggo silakan nama kemudian pertanyaan, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyu Utomo. Mau bertanya kalian Mas Agus.
Nyen sewu saderengipun. Bagaimana upaya eksistensi wayang kedu dikenalkan ke kalangan anak muda. Contoh ke anak muda yang pemula mencintai wayang seperti yang sekarang itu ada Sobat Ngebiar, ada Boloseno, itu semua mungkin yang tidak tahu wayang, tapi hampir semua kalangan anak muda sekarang mengikuti alur wayangnya Pak Seno itu, gaya Yogyakarta. Dan sampai sekarang pun Pak Seno sudah meninggal, tapi fan-fannya Pak Seno khususnya anak muda itu masih setia menonton karya-karyanya Pak Seno. Mungkin di wayang kedu upayanya bagaimana supaya wayang kedu Gagrag Wonosaban ini juga bisa seperti gagrag-gagrag yang lain. Ngoten, matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Tadi Mas Agung, ya Mas Agung, pertanyaannya gimana ini kiat-kiat agar generasi muda mencintai wayang, khususnya yang pemula. Karena sekarang banyak sekali komunitas-komunitas seperti tadi disampaikan, ada Boloseno, Sobat Ngebiar, itu untuk mengenal dan mencintai wayang kedu Gagrag Wonosaban. Monggo Mas Agus. Ada beberapa faktor yang telah saya lakukan untuk memperkenalkan wayang kedu kita. Pertama adalah saya membuat jaringan, Mas. Saya membuat jaringan, walaupun jaringan itu masuknya nanti ke akademisi. Nuwun sewu saya sebut saja, saya punya teman di STS Solo jurusan pedalangan, maka saya minta tolong sama beliau. Kebetulan setelah e-book kita keluar, teman-teman di Solo banyak sekali yang mendownload hasil riset kita. Bukan hanya dari kalangan akademisi, yang jelas dari kalangan praktisi. Kalau kita bicara tentang masyarakat umum, itu nanti berjalannya sangat pelan, Mas. Nuwun sewunya karena kita akan memperkenalkan dulu. Kalau sudah kenal mungkin beberapa tahun ke depan bisa mencintai. Tapi upaya itu udah ada, kemudian kita juga membangun channel YouTube Wayang Kedu Wonosaban, mungkin nanti bisa saya share akunnya biar bisa cepat nyampe gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, Mas. Ya, baik, itu jawabannya ya Mas Agung. Tadi ini juga dari chat room, live chat juga sudah banyak pertanyaan. Ini juga ada pertanyaan untuk Pak Untung niki wonten pitakenan Pak Untung. Kesulitan apa yang dialami dalam pembuatan wayang dari waktu ke waktu? Terus kesulitanipun apa Pak? Damel wayang, natah wayang saking rumiyin rikala mungkin wau nggih tasih pewarnaane ngaten ngantos sakmenika ingkang sampun modern niku kesulitane napa? Monggo Pak Untung. Saripun cara dalem menika nggih boten wonten kesulitan napa-napa. Soalipun sedaya menika menawi peralatan menika cara dalem nggih istilahnya saking katahe alat sak menika nggih cara dalem nggih boten wonten sing ngrasaken kesulitan. Cuman niku nggih kesulitan niku menawi masalah kulit niku menawi istilahnya napa menika kulitipun menika mboten teliti klentu sing pun dikai garam niku dadi dampaknya dengan wayang kulit niku ndadosaken cepet rusak. Jadi kesulitan yang paling utama adalah bahan baku, yaitu kulit. Milih kulit niku angel nggih Pak, berarti Pak, milih kulit sing sae mungkin ngono. Nggih. Berarti ya. Soalipun kan mboten nggih bakul kan ketinggalipun kering sedaya, tapi kan bakul kan mboten kandha nek niki dipun kai garam niku mboten ngertine cara dalem nggih pun apik kabeh mboten. Padahal niku nek pun digarami niku nggih kualitas nggih napa kangge wayang niku tetep mboten sae. Menawi kulit ingkang paling sae kagem damel wayang nggih wayang kedu wayang sanesipun kulit ingkang kados pundi Pak? Ingkang paling sae Pak? Ingkang paling sae nggih sapi Jawa. Sapi. Sanes kebo nggih malah nggih. Mboten, sapi. Oh, sapi Jawa. Soalipun nek sapi menika bulet. Bulet. Nggih dadi dipun tatah ingkang lembat menika mboten bakal putus, tapi menawi kebo menika nggih kualitasipun apik rata, tapi menawi dipun tatah sing lembat menika biasanipun saged pedhot.
Jadi memang bentuk tatah ini kan enten ingkang alit ageng lan ugi ingkang gepeng ingkang anu jumlah tatah alat niku janipun pinten Pak? Menawi jumlah tatah menika cara dalem soalipun melayani ndamel wayang gagrag kedu Wonosobonan nggih melayani Mataraman, melayani Solo. Tatahipun menika janipun menawi kangge mahat sing cara biasa menawi umumipun mahat menika nggih kawan likur 24. nggih 24. Tapi kan sedaya tengen dalem tatahe kan wonten 9 dasa. 90 tatah dan punya fungsi masing-masing. Ah nggih. Cok keseliru mboten Pak Ajeng Jokot niki boleh. Nggih mboten. Mboten. 90 itu punya fungsi masing-masing nggih. Nggih. Mantap. Terus kan menika ngaten. Terus menawi ndamel gagrag wayang kedu nggih tatahe dalem pisah. Iki sing khusus kedu nek sing Solo menika nggih tambah melih ngaten. Jadi memang punya spesifikasi ada yang khusus tersendiri untuk wayang kedu, wayang Solo, wayang Jogja ngaten nggih. Nggih. Baik. Monggo barangkali ada pertanyaan. Oh ya, monggo silahkan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Kang Dwi. Saya mau bertanya untuk Mas Agus Pras. Perkembangan wayang kedu di Wonosobo sendiri. Karena setahu saya pribadi, setahu saya sendiri itu sekarang kan narasumbernya Mas Agus Pras nih yang notabene-nya masih muda. Nah, untuk generasinya kira-kira bagaimana? Dan banyak kan anak-anak Wonosobo yang latihan pedalangan itu lari ke Jogja dan gaya Solo. Nah, mungkin akan lebih baik juga kalau orang Wonosobo sendiri tahu tentang wayang kedu Wonosobo khususnya anak-anak muda. Dan saya pengen juga suatu saat Mas Agus Pras bisa membuat generasi dan syukur-syukur dipentaskan anak-anak Wonosobo mementaskan wayang kedu gagrag Wonosobo itu sendiri. Bukan yang sepuh-sepuh, mohon maaf. Kalau yang sepuh itu sudah jelas, sudah ada. Teman, saya pengen yang Mas Agus Pras sampai bawah generasinya. Biar wayang kedu gagrag Wonosobo tidak hilang. Matur nuwun. Oke, itu tantangan nggih, bukan sekedar pertanyaan tapi juga bernilai tantangan. Bagaimana Mas Agus untuk gawe gampangane gawe grup sing isine cah nom kabeh untuk pentas wayang kedu dan nantinya akhirnya juga memasyarakatkan wayang kedu. Monggo Mas. Saya jawab Mas, kalau wis rada deg-degan kemarin le guyon le payu kapan ngono soalnya. Nek le takon le payu kapan yo nanggapo Jadi ketika bertanya regenerasi tentang dalang kedu, persiapannya seperti apa? Nuwun sewu saya sudah mempersiapkan. Walaupun belum sampai ke tahap gaya kedu, kita masih kasih mendalami dulu gaya Yogyakarta yang lebih familiar dulu. Kemudian setelah ini saya yakin karena anaknya juga sudah sangat berminat sekali. Setiap kali datang ke rumah, Pak kapan latihan kedu? Pak kapan latihan kedu? Kebetulan untuk saat ini ada di sini anaknya, Mas Alis, monggo berdiri. Itu adalah calon seniman dalang kedu Wonosobo berikutnya. Juga sudah belajar wayang kedu? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Salis ya, luar biasa. Mungkin masih kan sekolah usia Itu baru kelas 5 SD. 5 SD. Ya. Waduh ini. Tapi sementara baru sebatas dalang. Karena untuk pengrawit nuwun sewunya kita masih mengulik-ulik lagi. Teman-teman saya baru membawa yang satu tingkat umuran di bawah saya, ada 3 orang. Itu memang sengaja saya susupkan di bagian inti yang mana tadi saya matur di genukan wayang kedu Wonosaban tidak hanya gender, maka saya pasangkan 2 saron, 1 penyaron sepuh, 1 penyaron muda. Dengan metode itu insya Allah ke depan walaupun pelan, karena saya nggak ingin sesuatu dengan cepat. Paling sulit itu kalau di gaya kedu genuan nih Mas. Paling sulit genuan untuk para pengrawit genuan, karena seorang pengrawit harus mampu melihat ini tokoh wayang ini
dalam kondisi biasa atau marah. Karena ketika dia dalam kondisi marah menggunakan genukan yang berbeda. Kemudian di situ ada tokoh Baladewa atau tokoh Arjuna. Itu nanti akan dipilih salah satu, Mas. Karena kedua tokoh itu mempunyai genukan masing-masing. Kesulitan yang paling sulit adalah kita mencermati di bagian itu. Kalau notasinya sudah ada. Oh gitu. Jadi pengrawit pun juga harus paham cerita dan paham wayang ya berarti. Betul, iya, betul. Marahnya Baladewa sama marahnya Arjuna itu berbeda. Berbeda. Pemeneh dalangnya yang marah, Iya. itu nanti gelendukannya berbeda. Iya, betul sekali. Itu tapi juga betul juga metodenya dari Mas Agus tadi mengawinkan ya, meng-match-kan antara yang senior sama yang junior. Jadi secara tidak langsung ada transfer knowledge ya. Iya. Tukar kawruh secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Nanti ketika dilepaskan sendiri yang muda ini sudah bisa karena sudah menyerap banyak dari yang sepuh. Oke, Betul. itu juga metode juga ya. Nje. Wah, ini di live chat juga masih terus. Wah, ini bar kapan ya? Dari Puji Surahyo, apa contoh lakon carangan kedu yang menceritakan daerah sendiri? Apakah termasuk Babat Dieng, Mas Agus? Iya, Babat Dieng ada, pernah dipentaskan oleh Bapak, tapi sayang sekali saya belum punya skripnya, karena dulu pas pentas di sana saya masih di Jogja. Tanpa skrip berarti itu pancalan? Kalau dalang-dalang sepuh menggunakan skrip malu, Mas. Jangankan kok menggunakan skrip. Ketika dalang sepuh itu mendalang di daerah yang mana itu sering melakukan pagelaran wayang dengan lakon yang sama, kemudian sang dalang ketebak oleh penonton bahwa habis ini omongnya seperti ini, akan merasa malu, Mas. Kobong ya istilahnya ya. Waduh. Ya mungkin itu salah satu kecurigaan saya kenapa dalang-dalang sepuh dulu tidak mau menulis. Biar tidak tertebak alurnya. Betul. Oh itu ya. Masuk akal juga ya, masuk akal. Jadi biar surprise terus penontonnya. Kalau sudah ditulis, oh bariki engko ketemu iki ketemu iki. Betul ya. sekali. Bahkan kalau di Wonosobo sendiri ketika seorang dalang kedu berani mendalang di daerah Capar, di daerah Sono, mayoritas masyarakat Capar yang dimana kita ada narasumber di sana mengetahui sekali tentang cerita, suluan, bahkan Itu kalau dalang di tempat yang seperti itu deg-degan ya, jangan sampai dicemooh ya. Yang jelas ketebak terus, Mas, kalau nggak hati-hati. Waduh, ya itu jadi intinya tadi lakon carangan itu termasuk yang Babat Dieng, itu termasuk lakon carangan khas Kedu. Lanjut dari Agustinus Ari, tanya soal bahasa, lebih tepatnya dialek yang dipakai pentas, bahasa Jawa standar atau dialek lain, misal Wonosobo, Bayi Dalang atau Sinden dulu dan sekarang. Apakah disisipi dialek-dialek setempat, Mas? Kalau pertunjukan wayang zaman bapak saya masih dialek lokal Wonosobo, walaupun ada sedikit banyak perbedaan seperti panyebuting Betoro Kresno yang sukmo mangadilune Hong Powono Langgeng. Kalau itu di pakliran umum, tapi kalau di gaya gaya Kedu Wonosobo menjadi madidik wonten konten panggledekan sayoko. Apa itu? Itu yang masih kita cari. Artinya? Iya. Oh, agak susah juga tadi. Iya. Bahasanya pakai bahasa Kawi. Iya. Saya madidik itu tulisannya pakai wulu atau pakai suku. Wonten konten, kalau kita bilang wonten konten berarti di depan pintu. Iya. Ledekan sayoko berarti perputaran. Perputaran. Wah, ini dubur ini. Jadi itu ya, ada beberapa istilah atau beberapa dialek yang disisipkan di wayang Kedu Wonosaban. Itu jawaban untuk Mbak Agus Mas ini ya, kayaknya Mas Agustinus Ari ya. Mas Agus, di Festival Sindoro Sumbing ini kan juga ada pagelaran wayang Kedu nantinya. Pementasan wayang Kedu antara Temanggung dan Wonosobo dikolaborasikan. Dan kebetulan juga Mas Agus Pras ini besok yang akan mendalang pada tanggal 27. Lakon apa sih yang dibawakan, Mas?
Kita karena kita kerjasama dengan Temanggung, maka kita prosesnya pembuatan naskah pun bersama. Makanya kita ini sebenarnya agak-agak sedikit corobo Jawane eneng-enengan ini mau lakon apa. Karena kalau lakon itu sebenarnya sudah mewakili antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, yang mana kita selalu menyampaikan ingatlah lingkungan itu kan, pelestarian lingkungan. Maka contoh sederhana saja untuk lakon yang akan kita sajikan besok, kalau tidak salah lakonnya Sri Mulih, Mas. Tapi beda dengan Sri Mulih gaya Yogyakarta maupun Surakarta. Sri Mulih? Iya. Mulih kemana itu si Srinya itu? Nah, sekarang perginya kemana dulu? Perginya kemana dulu? Lakon Sri Mulih itu apa, Mas? Ini spoiler ya, kalau disampaikan di sini berarti besok sudah ketebak. Iya. Trailernya menceritakan tentang apa? Sri Mulih menceritakan tentang sebuah bencana di suatu daerah, yang mana daerah itu ditinggalkan oleh Budaya Sri. Ya, secara umum kita tahu kalau Budaya Sri dilogikakan disamakan dengan dewinya tanaman subur, seperti kesuburan. Ya, kesuburan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada tokoh-tokoh lokal yang nanti muncul di dalam lakon itu seperti Kolo Gumarang. Kalau di Jogja Solo belum punya Kolo Gumarang seperti apa. Kemudian ada nanti terjadinya Gunung Pagerotan itu. Kalau nggak salah Gunung Prau malah kalau nggak salah. Gunung Prau? Iya, itu terjadi karena seorang saudagar kaya asal Cina. Zaman dulu udah ada Cina, Mas, di wayang. Oh, sudah ada ya? Saya heran itu. Saudagar Cina yang dia meminta bibit padi untuk dibawa ke negaranya tapi tidak diperbolehkan. Maka dia marah, kemudian lumbung-lumbung itu dibakar dan terjadilah menjadi sebuah gunung. Itu lokalitasnya seperti itu. Mula kawitannya seperti itu, ada legenda seperti itu ya. Jadi nanti pokoknya jangan sampai ketinggalan lah pagelaran wayang kedunya ini mengambil lakon Sri Mulih yang di dalamnya itu ada legenda-legenda tentang terjadinya asal-usul suatu tempat yang ada di sekitar Wonosobo dan Temanggung. Betul. Tanggal 27. Iya. 27 dan akan di live streamingkan melalui Temanggung TV tentunya dan ya. Web TV juga. Dan Web TV Wonosobo. Baik, itu sudah terjawab. Untuk para peserta luring, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo, kami persiapkan, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Ada? Oh iya, monggo, silahkan Bapak. Sebut nama dan juga pertanyaan. Dipersilahkan, monggo. Nama saya Setio Harjono. Nun sewu, ini saya langsung dengan Pak Untung selaku monggo. Nun sewu Pak Untung. Kalau mau dipun ngendikaken menawi bahan menika ingkang ewet kan lulang ingkang pun kadung digaram nggih. Pun dikei garam. Supados niku genti garame niku napa? Wah, menika pun mboten saged. Dados ngeten. Lulang niku memang kudune ya digaram ben awet, ben mboten wonten bakteri nggih. Nggih. Lah niku gentine garam napa supados tetep awet. Tetep awet. Nggih. Menawi cara dalem menawi kulit ingkang dipun kei garam mboten kula damel wayang. Nggih. Ya terus amargi menika didamel napa nggih perco mah menika. Dados menawi bakul ingkang langganan kan mboten wonten ngekeki garam. Nek supados awet lulangipun kedah pripun Pak Untung? Napa dipe, napa dikerok, napa? Oke, niku supados awet nggih pertama nembe mundhut niku lembaran niku nggih dipun kerok, nek sampune dipun kerok nggih nek saged nggih dipapanaken nggih sing tempat sing benter. Dipanas-panasaken ngeten. Nggih. Ning boten dipe nggih napa dipe? Boten dipe. Oh ya mungkin kalau di istilah padahal diangin-anginkan ya Mas Agus ya. Untuk betul, keawetan wayang ya. Gimana? Tapi nuansanya gini Mas, masing-masing pengrajin itu kan punya metode sendiri. Kita tidak bisa menyamakan metode beberapa pengrajin menjadi karakternya Pak Untung.
Gitu. Mungkin metodenya Pak Untung memang tidak menggunakan garam, mungkin cukup dijemur atau diangin-anginkan. Tapi ketika itu kulit mentah dijemur, maka ketika dekat dengan lingkungan ya otomatis lingkungan akan protes. Makanya ketika akan melakukan cuma dijemur berarti harus di tempat yang jauh dari pemukiman ya, karena memang agak mengeluarkan bau. Iya, betul. Jadi itu jawabannya Pak Setyo untuk metode pengawetan kulit. Kalau tidak digaram berarti ada metode lain seperti di P ya, dianginkan tapi tidak langsung dipanaskan ya, di PP itu tidak. Jadi begitu. Ini juga, masih terus saja nih pertanyaan dari G. Oimar, wayang kedu Gagrak Wonosaban membahana di tanah Jawa, emot jempol ya, amin, terima kasih. Kemudian dari Santo Leot, kalau almarhum Ki Seno sering mengambil tema aspirasi masyarakat yang diperankan tokoh Bagong atau rakyat jelata yang mungkin bisa menarik penonton untuk saat ini. Salam budaya. Oke, ini testimoni. Mungkin di wayang kedu juga mungkin menginginkan hal yang sama, ya, serupa tapi seumpama menggunakan wayang kedu pasti juga akan sangat egaliter karena kan basis dari wayang kedu ini memang lokal wisdom kemasyarakatan. Iya, betul. Kemudian Puji Surahyo lagi, apakah tokoh Sang Hyang Wenang di Kedu Wonosaban mukanya realis seperti tokoh Yomodipati di Kedu Wonosaban atau seperti biasa Sang Hyang Wenang? Sang Hyang Wenang itu ada contohnya Mas, kebanyakan seperti itu karena itu kan gak gerak kedu Mas. Coba saya ambil. Okay. Sebenarnya kalau ini memang tokoh Sang Hyang Wenang Mas, cuma kembali lagi bukan menjadi patokan sebuah gaya, tidak harus seperti ini karena ini adalah kemampuan seorang penyanggit wayang, seorang penata wayang, seorang pengrajin wayang, bahkan karena kalau zaman dulu pengrajin wayang itu bukan hanya sekedar pengrajin tapi beliau adalah seorang dalang. Oke. Maka kreativitas seorang dalang akan dituangkan dalam sebuah wayang. Betul ini adalah wayang gaya kedu, tapi ada juga versi lain yang tidak seperti ini. Jadi tidak baku artinya kalau Yomodipati kedu itu kan agak realis ya menghadap ke depan mukanya. Kalau apakah Sang Hyang Wenang juga sama? Ternyata itu juga tergantung dari penciptaannya, dari hasil penciptaan dalangnya juga. Oh ya begitu jawabannya dari Puji Surahyo. Mungkin masih ada pertanyaan, ini masih ada sedikit waktu sebelum kita closing. Dan juga tak henti-hentinya kami juga menginformasikan kepada segenap peserta baik daring maupun luring juga di Zoom Meet bahwa nanti akan ada pagelaran wayang kedu Gagrak Wonosaban dikolaborasikan dengan Gagrak Temanggungan pada tanggal 27 Oktober mulai pukul 19.30 sampai pukul 22. Akan disiarkan secara langsung live streaming melalui web TV dan juga TV Temanggung. Dengan lakon tadi sudah ada bocoran sedikit tentang Sri Mulih. Ya, itu jadi jangan sampai ketinggalan, silahkan nanti Anda ingat-ingat dan setel pengingat tentang acara pagelaran wayang kedu Gagrak Temanggung dan juga Gagrak Wonosaban. Dan kami juga menginformasikan bahwa dalam pelaksanaan Festival Sindoro Sumbing ini juga ada beberapa konten acara yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Di antaranya ada Birat Sengkolo dan juga Biswanan Mirunggan, ini bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini yang kemarin sudah dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Juli. Kemudian ada Loka Karya Tim Kerja tanggal 12 dan tanggal 13, kemudian bulan Oktober. Kemudian hari ini ada Loka Karya Wayang Kedu Gagrak Wonosaban sebagai tindak lanjut dari peluncuran e-book, elektronik book Wayang Kedu Gagrak Wonosaban yang bisa Anda download di website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada pelatihan Wayang Kedu, ini langsung oleh maestro yaitu Bapak Anom Suroso besok pada tanggal 20, 22 dan 24
Oktober bertempat di Sontonayan. Dan kemudian pementasan wayang kedu tadi disampaikan pada tanggal 27 Oktober dan ditutup dengan konser bundengan yang akan ditayangkan pada tanggal 13 November tahun 2021. Itu rangkaian dari acara Festival Sindoro Sumbing Platform Indonesia. Nah, sebelum kita closing atau penutup, mungkin ada harapan dan pesan-pesan dari baik Mas Agus dan juga Pak Untung. Mungkin monggo Mas Agus pesan-pesan dan juga harapan ke depan. Kalau harapannya ke depan sangat besar sekali, terutama di sini banyak teman-teman seniman, yang mana seniman Wonosobo sangat luar biasa. Matur nuwun telah mengunjung acara ini. Kemudian untuk saran pengenalan wayang kedu mungkin seperti tadi kita obrolin Mas, bisa dikenalkan dulu daripada kita menggunakan tokoh gaya Yogyakarta atau Surakarta. Mungkin untuk kurikulum SD bisa menggunakan tokoh-tokoh gaya kedu Wonosobo. Karena kita punya sendiri, buat apa kalau kita menggunakan dari tempat lain sementara di tempat kita dianggurin. Nanti kalau tempat kita diklaim orang lain baru heboh semua. Gitu Mas. Oke, begitu harapannya. Kagem Pak Untung monggo, harapanipun, pesan-pesanipun, mliginipun kagem seniman tatah sungging ingkang sak menika saweg geladen no. Pesenipun napa? Monggo. Pak Untung. Kasumanggaken. Nggih saking dalem pesenipun menawi wonten sedherek ingkang minat badhe istilahe nguri-uri budaya Jawi, istilahnya kepingin damel wayang gagrak kedu Wonosobo, menawi wonten ingkang badhe minat dalem nggih siap istilahnya napa nggih dipurgi ngoten. Nggih. Oke, jadi itu silahkan bagi siapapun yang ingin belajar tatah sungging wayang kedu gagrak Wonosaban bisa langsung sowan dalemipun Pak Untung wonten Sambon Sumber Dalem Kertek Wonosobo. Juga Mas Agus juga menerima bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bahkan belajar mendalang wayang kedu juga di Mendolo di Mendolo. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk para peserta. Di sini juga ada dinas instansi terkait dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan juga dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Bapeda Wonosobo, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, juga dari Dinas Kominfo Wonosobo, MGMP Seni Budaya dan juga MGMP Bahasa Jawa, juga pada Pepadi Kabupaten Wonosobo, tim kerja FSS dan juga segenap pendukung acara yang sudah berkenan hadir rawuh dan juga mengikuti jalannya lokakarya ini dari awal sampai akhir. Pada akhirnya kita akan terus berharap bahwa wayang kedu gagrak Wonosaban ini akan terus lestari dan mulai ke depan akan banyak orang yang mau berlatih dan mau melestarikan wayang kedu gagrak Wonosaban. Saya mewakili kedua narasumber, Bapak Untung Suprapto dan Mas Agus Suprastia, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi bahwa kesedihan bukan karena ditinggal pergi dan sendiri, namun di saat kita bahagia namun kita tidak bisa berbagi. Inilah saatnya kita berbagi melalui Festival Sindoro Sumbing tahun 2021. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Boleh untuk